Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi pada webinar Gamal Institute yang kesekian kalinya. Dan kali ini saya kembali menyampaikan terkait laporan keuangan. Eh, Kebetulan saya dalam hal ini adalah perakit aplikasi laporan keuangan BUMDes yang sudah beredar di Indonesia dan sudah banyak dipakai ya di mana saja. Barangkali mungkin juga ada yang hadir di Zoom ini, kita lihat nanti. Kali ini saya akan mencoba menawarkan bahwa aplikasi gratis dan sederhana ini bisa dipakai untuk koperasi desa yang baru berdiri. Ya. Sesuatu hal, satu organisasi, apalagi lembaga bisnis, kalau baru berdiri tentu saja masih terbata-bata ya. Dan agar mereka lebih fokus membangun usaha, soal laporan keuangan biarlah kita bantu gitu ya dengan aplikasi sederhana ini. Mengapa pakai single entry? Bapak Ibu ini begitu mudahnya kalau single entry. Sementara yang saat ini kita pakai dan resmi di Indonesia ini kita sudah pakai double entry. Ya. Nah, kami menawarkan bila nanti pengambil kebijakan dan Bapak Ibu sekalian setuju, nanti kita ajarkan bagaimana mudahnya menggunakan ini. Nah, pertama saya ingin disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli akuntansi. Ya, saya hanya perakit aplikasi sehingga hal-hal yang terkait akuntansi saya bisa sedikit-sedikit, tetapi ada nanti kawan-kawan yang bahkan di lapangan yang pendamping desa, tenaga ahli dan lain-lain lebih ahli dibanding saya. Nanti bisa banyak membantu. Sementara aplikasi ini sifatnya hanya sementara. Sebelum Bapak Ibu bisa menggunakan yang double entry, kami tawarkan pakailah yang single entry, yang sangat sederhana. Tapi ini pun tidak menggantikan apabila nanti dari pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi yang ditawarkan untuk koperasi desa. Untuk BUMDes sendiri sebenarnya sudah ada aplikasi yang dikeluarkan oleh STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan BPKP yang resmi ya. Namun demikian di lapangan masih banyak yang pakai aplikasi saya kan karena belum mampu hijrah ke double entry. Ya. Kemudian fakta di lapangan, urusan menyusun laporan ini ternyata menjadi momok ya, menjadi sesuatu yang berat bagi pengurus, pengurus BUMDes ya. Hingga sekarang, dari awal berdiri hingga sekarang, apalagi berganti pengurus, berganti bendahara, ini membawa kesulitan yang berlanjut sampai sekarang. Apalagi kemudian ada sebagian yang mewajibkan berpindah ke double entry, tetapi fakta di lapangan menunjukkan ini tidak sampai 1% yang bisa. Kalau di kami di Sumatera Utara ada sekitar 3 ribuan BUMDes, nggak sampai 30, makanya saya ambil 1% ini. Nggak sampai 30 yang bisa. Bahkan sampai hari ini yang menguasai secara paripurna itu agak sulit saya mencarinya. Kalau yang sedikit-sedikit ada. Nah, untuk itu menurut saya perlu alternatif agar kawan-kawan yang baru menjadi pengurus koperasi desa ini fokus usahanya. Urusan laporan keuangan jangan meribeti mereka. Kalau bisa dibantu. Inilah salah satu eh, upaya kami dari FBI, Forum BUMDes Indonesia, dan khususnya di Sumatera Utara itu menawarkan diri
kita bantu. Ya, aplikasinya gratis, bahkan kita sudah sering pelatihan, pendampingan juga secara gratis. Di Indonesia juga sudah banyak. Catat habis. Eh, memang koperasi ini memiliki undang-undang ya, yang sudah sejak dulu ada dan memang mewajibkan untuk melakukan pembukuan secara standar. Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 ya. Itu harus menyusun laporannya sampai neraca dan rugi laba dan harus menggunakan standar akuntansi keuangan yang benar. Namun demikian saya melihat bulan ini banyak pelatihan tentang koperasi desa di mana saja ya secara masif biasa di akhir tahun kan itu petunjuk saya membaca presentasinya meskipun saya tidak ikut itu di awal masih dibolehkan untuk mencatat keluar masuknya uang saja kalau lihat petunjuknya. Tetapi nanti kami tawarkan bahwa meskipun hanya mencatat kas harian dengan aplikasi ini otomatis akan keluar laporan keuangan standar neraca rugi laba dan seterusnya. Satu hal yang menurut kami bila Kopdes tidak memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan, sesungguhnya sedang membangun jalan menuju kegagalan. Ya, karena begitu pentingnya laporan ini harus ada begitu. Meskipun uangnya baru isi 1 juta misalnya, itu simpanan pokok dari anggota. Itu pun ketika akhir tahun harus keluar laporan keuangannya. Nah, kami mengenalkan tentang aplikasi laporan keuangan sederhana ini namanya LK Kopdes. Begitu juga di BUMDes, LK BUMDes. LK ini L dan K, laporan keuangan gitu. Maksudnya biar sederhana, biar kita mudah menangkapnya. Aplikasi ini menawarkan metode single entry. Itu yang sangat memudahkan. Saya mencoba membuka ChatGPT. Apa sih kesulitan kawan-kawan BUMDes ataupun Kopdes ataupun lembaga bisnis yang lain di desa terkait laporan keuangan? Apa sih kesulitannya? Dua hal yang jelas, pemahaman akuntansinya yang kurang dan memang sumber daya orangnya gitu ya. Apalagi harus lulusan akuntansi itu sangat jarang di desa dan mereka jarang mendapatkan pelatihan. Tidak ada orang yang mendampingi gitu ya di lapangan sehingga untuk urusan laporan keuangan ini masih kesulitan. Untuk itu saya mencoba menampilkan gambaran perbandingan sistem double entry, sistem Amerika yang saat ini dipakai di Indonesia. Ini dimulai dari setelah ada bukti transaksi jurnal ya, kita isinya di jurnal. Tapi secara otomatis dengan aplikasi nanti akan keluar laporan rugi laba dan neraca, gitu ya. Tapi abaikan ini dulu. Nah, sementara untuk single entry, kita model Belanda. Saya belajar 18 tahun yang lalu dari Bu Rektor Universitas Bengkulu ya, Bu Retno. Eh, itu pakai single entry ketika proyek Bank Dunia di sana dalam rangka untuk membuat bank desa, namanya UPKD, Unit Pengelola Keuangan Desa. Nah, dalam modul-modul akuntansi yang disebut single entry ini hanya kas harian, hanya mencatat keluar masuknya uang. Agar jelas transaksinya, keluar masuknya uang. Tapi tidak sampai pembukuan berikutnya. Nah, untuk itulah saya kemudian sampaikan perbedaan ya, single entry dan double entry. Double entry yang sekarang kita pakai, single entry yang zaman dulu kita pakai. Makanya sistem Belanda kita sebutnya. Nah,
Kalau single entry itu dicatat hanya sekali. Misalnya eh, Kopdes kulaan beras ke Bulog seharga 1 juta. Kita harus catat sekali aja, karena itu mengeluarkan uang berarti dikeluar atau kredit. Tetapi kalau double entry kita harus mencatatnya 2 kali. Pertama, catat sebagai persediaan kulaan tadi, kulaan beras tadi. Yang kedua, kalau kita bayar tunai berarti adalah sebagai akun kas, nah, sebesar 1 juta. Harus mencatat 2 kali. Nah, biasanya itu kas masuk dan keluar saja. Tidak ada pencatatan terstruktur mengenai aset. Jadi dengan kas harian saja, aset tidak tahu berapa aset Kopdes secara keseluruhan. Berapa hutang secara keseluruhan, berapa modal, berapa rugi laba. Itu tidak bisa dikeluarkan kalau hanya bukunya kas harian. Namun ini lebih sederhana, murah, dan mudah dilakukan. Kelemahannya itu tadi, informasi keuangan karena tidak sampai neraca rugi laba, jadi tidak lengkap. Tidak bisa menghasilkan laporan keuangan formal, eh, neraca rugi laba secara akurat. Padahal laporan keuangan inilah yang dipakai sebagai pertanggungjawaban usaha dari organisasi. Dan juga sulit mendeteksi kesalahan karena tidak ada sistem pengecekan ganda. Penggunanya itu biasanya usaha kecil, mikro, perorangan, warung. Sementara yang double entry, kalau sudah koperasi resmi, BUMDes, UMKM yang sudah berkembang, perusahaan, itu eh, digunakan double entry. Namun demikian, hari ini saya menyampaikan kabar gembira bahwa dengan aplikasi laporan keuangan sederhana LK Kopdes ini, hal-hal yang eh, sederhana dan menjadi kelemahan sistem single entry bisa diatasi. Karena meskipun menggunakan kas harian, dengan sedikit tambahan informasi bisa menghasilkan laporan keuangan standar, neraca, rugi laba, dan perubahan modal. Nah, ini sudah cukup. Nah, walaupun belum melahirkan laporan arus kas aplikasi ini. Ya, karena untuk laporan yang satu ini agak jelimet nanti. Ini nanti agak menyulitkan, maka kita tidak keluarkan dulu. Nah, dengan demikian, kembali ke siklus akuntansi tadi, kalau single entry ini kita input di kas harian, maka aplikasi membantu proses selanjutnya dari kas harian masuk di daftar uang masuk dan keluar sesuai akun dan keluar masuk, debit kreditnya, kemudian di jurnal menurut akun, dan kemudian dimutasi neraca dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga secara otomatis keluar laporan rugi laba, perubahan modal, dan neraca. Jadi meskipun single entry, meskipun hanya kas harian, tapi dengan aplikasi maka sudah bisa setara dengan double entry. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat laporan seperti di sini, nah, ini tentu saja laporan yang biasa kita lihat di mana saja kita berada, itu ya. Di musola, di gereja, di Karang Taruna, usaha kecil, ini kan pakai ini sebetulnya kan kas harian, urean masuk keluar atau debit kredit saldo. Nah, kita akan pakai ini model kas harian ini untuk menginput, tetapi dengan sedikit tambahan yaitu nomor akun. Nah, maka akan bisa dikeluarkan laporan keuangan standar neraca rugi laba. Nah, ini bentuk neraca, ya, KPU sekarang neraca yang standar.
Ini bentuk laporan rugi laba atau laba rugi yang standar hanya mempunyai kekhasan. Ya. Ya, ya. Akun-akun yang dipakai ini kita batasi ag- agar tidak banyak. Misalnya di aset ini hanya maksimal 9 lah untuk sistem 2 digit. Sehingga kita hanya mengenal beberapa akun saja. Bahkan ini pun bisa dikurangi apabila usahanya baru satu. Oi, Ya, yo. tes. Ya, kemudian ini rugi labanya. Jadi akunnya Bapak Ibu sekalian ini sangat sedikit dan bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di aset ini investasi tidak ada, ganti aja. Ada caranya nanti mengganti. Begitu juga di laporan rugi laba, pendapatan dan biaya kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan eh, kopdesnya masing-masing. Laporan langsung jadi dalam hitungan detik setelah diinput. Jadi begitu kita input, langsung jadi neraca dan rugi labanya secara otomatis. Nah, kalau dulu kan kesulitan kita. Nah, kemudian juga ada indikator di bawah ini tulisan balance ini untuk melihat apakah untuk mengontrol ya apakah ada input yang salah atau tidak. Nah, pencatatan sesuai standar akuntansi. Nah, dengan demikian eh, ini bisa sesuai standar apabila keluar neraca dan rugi laba. Apakah neraca dan rugi labanya betul? Nah, sudah 8 tahun ini berjalan, nah, belum pernah komplain ini salah. Itu ya. Jadi sudah berjalan dan bisa diakui. Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini sudah dilatihkan secara offline di banyak tempat, baik di provinsi, di kabupaten kota, di desa, di kecamatan, dan kemudian juga secara online di seluruh Indonesia. Ya, sudah sekitar 4 ribuan dilatihkan secara gratis, kebanyakan. Berikut pendampingannya. Dan saat ini sudah banyak alumninya, sehingga bisa menjadi tempat bertanya apabila kita pas praktek menggunakan dan kemudian menemui kesulitan. Nah, sampai di sini barangkali apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, eh, ini buku kas harian. Setelah saya input data-data, data pengurus, alamat dan lain-lain, kemudian eh, akunnya juga saya isi, gitu ya. Ini harus diisi masing-masing. Kalau ada akun yang berbeda yang digunakan, gitu ya. Kalau akunnya yang tersedia di aplikasi ini mau dipakai, ya silahkan. Nah, kemudian saya mencoba membuat contoh transaksi. Ada satu, dua, tiga, 9 transaksi, Pak Sabrudin dan kawan-kawan. Eh, Belum saya isi lengkap, ini hanya seperti kasarian, ureannya saya isi, keluar masuknya saya isi. Nah, sengaja tidak debit kredit, kita pakai istilah-istilah di RK Bumdes kita bumikan keluar masuk. Nanti kalau udah paham debit kredit bisa diganti. Termasuk kita istilah kewajiban kita masih pakai hutang. Istilah beban kita masih pakai biaya. Kemudian ada beberapa istilah lain yang kita masih pakai bahasa yang kita paham. Orang desa perlu itu, gitu ya. Saya pun ketika udah agak canggih akuntansinya, saya pun kurang paham. Jadi kita bumikan yang memudahkan. Nah, baik kita mulai.
Ini saya pertama-tama ada transaksi simpanan pokok ya, 100 anggota 20.000, 2 juta. Karena kita terima uangnya, maka kita masuk. Kalau kita keluarkan uang, nah kita masukkan di keluar atau kredit. Nah, nah, satu kolom yang berbeda dengan kas harian umumnya adalah ada nomor akun. Kalau ini tanggal, nomor bukti nanti diisi sendiri ya. Nomor akun. Akun inilah tambahan supaya transaksi ini masuk di aplikasi dan diproses. Nah, untuk simpanan pokok, nah, akunnya adalah nomor 31. 31. Ya. Kemudian setelah simpanan pokok dari 100 anggota ini 20.000 masing-masing, kemudian bulan pertama ada simpanan wajib 10.000. Ini 100 anggota. Ini akunnya 32. Nanti di pelatihan kita ajarkan kenapa 31, 32 dan seluruh akun yang ada ya. Kemudian bantuan desa. Nah, desa memberikan hibah kepada Kopdes. Akunnya adalah hibah desa ya, 33. Kemudian bantuan ini sebagian dipakai untuk mengurus akte koperasi. Ini adalah aset karena akte ini bisa dimanfaatkan terus. Ya, masukkan aset. Di aset ada aset tak berwujud 19. Kita isi 19. Kemudian hutang dari ini mulai nih bisnisnya jalan. Ada nih ajuan proposal dari unit usaha LPG dulu. Ya, agen LPG. Kita majukan pinjaman ke bank 20 juta. Hutang ya masuknya ya. Hutang ini. Hutang bank 23. Kemudian mulai bisnisnya dijalankan kulaan gas LPG 100 tabung. Ya, 1.400.000 satu tabung. Oh, i- ini kok baru saya catat gasnya aja nih. Belum. Oke, misalnya begitu dulu ya. Ya begitu dulu. Kita beli gasnya. Ininya masih pinjam tabungnya. Itu kok gasnya itu persediaan gas ya 15. Kemudian kita jual ya dalam 1 bulan ini, bulan Oktober, 70 tabung ya terjual. Nah, ini yang penting. Ketika penjualan, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kita harus membagi dulu apakah penjualan itu eh, sebagian untuk menutup pokok, menutup modalnya, modal usaha ini, sebagian untuk keuntungan. Nah, kita tadi tabungnya kita taruh di Usai. persediaan ya. Ini berarti Baik. akun Baik. 15 tadi. Nah, 15. Kemudian baru yang keuntungan kita masuk di pendapatan agen gas 43. 43. Ada upah pekerja unit gas, dia biaya 53. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, sudah selesai. Maka kita lihat bagaimana neracanya, ya. Karena begitu kita input, neraca dan rugi labanya sudah jadi. Nah, eh, ini neracanya, ya. Asetnya 28 juta, berupa di kas, masih ada persediaan gasnya, aset tak terwujud. Kemudian sumber dananya dari hutang di bank, simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah desa. Ya, balance, berarti sudah benar.
kemudian rugi labanya, pendapatan dari agen gas, dan kemudian biayanya untuk unit usaha ini. Keluar keuntungan 280.000 balance. Tambahan, ini grafiknya. Grafiknya kita ringkaskan. Ya, Iya, tidak butuh apa judulnya. Cuma butuh foto. oke. Begitu ya.